الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد ضعيه، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwati fiddin, akhwati fillah, para pendengar radio muslim yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, adalah kenikmatan besar bagi kita sebagai seorang muslim atau muslimah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk senantiasa mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena hal yang selalu kita pahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu abada, ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada dua hal yang apabila kita pegang teguh dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua petunjuk ini adalah merupakan sandaran utama kita sebagai seorang muslim atau muslimah di dalam mengarungi kehidupan, di dalam upaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam upaya kita menuntut ilmu, di dalam upaya kita berdakwah, di dalam upaya kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati di dunia dan di akhirat. Maka tidak ada satupun lapisan dalam kehidupan ini yang boleh kosong dari petunjuk kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun lapisan kehidupan itu adalah bagian yang dianggap sepele, bagian yang dianggap remeh di dalam kehidupan kita. Karena hakikat orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang senantiasa mempelajari Quran dan sunnah, yang senantiasa mencoba memahami kitab dan sunnah, yang mencoba untuk mengamalkan isi yang terkandung di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah di dalam seluruh aspek kehidupan. Di dalam kehidupan kita akan mendapatkan berbagai macam cobaan. Di dalam kehidupan kita juga senantiasa mendapatkan problem demi problem, masalah demi masalah, yang masing-masing dari semua itu butuh dipecahkan. Kemampuan otak kita sebagai manusia tidak akan mampu menembus sisi-sisi halus daripada penyelesaian atas segala bentuk perkara, sampai perkara yang paling remeh sekalipun, tanpa petunjuk dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi apabila persoalan yang kita hadapi adalah persoalan yang bukan merupakan persoalan kita pribadi, persoalan yang melibatkan orang lain di dalam persoalan tersebut. Di antaranya adalah upaya kita untuk membangun sebuah rumah tangga yang islami, yang sesuai dengan tuntunan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kehidupan rumah tangga adalah merupakan perpaduan antara beberapa jenis kehidupan dari orang-orang yang berbeda
yang bersatu dalam satu atap. Disitulah mereka saling bahu-membahu, tolong-menolong untuk membuat kehidupan ini mampu memberikan pencerahan dalam diri pribadi kita, memberikan sisi-sisi kebahagiaan kepada kita, baik di dalam kehidupan dunia ini maupun dalam kehidupan akhirat kelak. Di dalam kehidupan rumah tangga ada seorang istri, di dalam kehidupan rumah tangga ada seorang suami, ada orang tua, ada anak. Mereka adalah lakon-lakon dalam kehidupan rumah tangga yang masing-masing berkewajiban untuk melaksanakan apa yang ditegaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Masing-masing di antara kalian itu diibaratkan seperti penggembala dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya. Masing-masing di antara anggota keluarga punya tanggung jawab dan masing-masing akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menjadi tugasnya. Kehidupan rumah tangga yang baik, yang benar, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Al-Islam tentu tidak akan mungkin terwujud begitu saja. Seorang bapak yang saleh, seorang ibu yang salehah, seorang suami yang saleh, seorang istri yang salehah, anak-anak yang salihin dan salihat, mereka tidak akan muncul, hidup dan tumbuh berkembang begitu saja. Semua itu muncul tentunya pertama dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kedua dari ikhtiar orang-orang yang ada di dalamnya. Maka untuk membentuk sebuah rumah tangga yang islami, setiap orang yang akan berpartisipasi dalam kehidupan rumah tangga itu harus mengawali setiap langkahnya dengan tuntunan yang ada di dalam Islam. Sebelum seorang muslim dan muslimah menentukan, menyepakati pernikahan antara mereka berdua, tentu masing-masing di antara keduanya harus menyadari betul akan tugas dan kewajibannya kelak kalau mereka akan menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri. Masing-masing di antara keduanya juga harus tahu siapa yang akan menjadi pasangannya. Apakah pasangannya itu seorang suami yang suatu saat akan bisa membantu membimbing dia untuk selalu taat kepada Allah? Apakah pasangannya itu seorang wanita yang suatu saat akan mampu menjadi seorang istri yang siap diberikan bimbingan dengan Islam, yang siap mendidik anak-anak mereka dengan ajaran-ajaran Islam? Semua ini adalah sebuah konsep yang luas. Maka di dalam Islam pun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam petunjuk, berbagai macam ajaran yang apabila dilaksanakan niscaya seorang muslim dan muslimah akan hidup dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia. Dan itu dimulai pertama kali dari bagaimana seorang muslim dan muslimah mencari pasangan yang cocok, pasangan yang sesuai, yang bisa bersama-sama untuk berta'awun 'alal birri wat taqwa, berta'awun untuk menegakkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah sekalian fiddin, akhwat sekalian fillah, para pendengar radio muslim yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengenal kata ta'aruf. Ya, banyak orang yang nanya sama saya, sebenarnya istilah ta'aruf itu apa? Apakah istilah ta'aruf itu istilah yang sudah dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah istilah ta'aruf itu istilah yang sudah pernah diperkenalkan oleh para ulama salaf? Maka saya tegaskan bahwa istilah ini adalah istilah yang baru. Istilah ta'aruf adalah istilah yang datang belakangan. Yang menjadi persoalan, apakah mungkin sebuah istilah datang belakangan, tapi itu merupakan istilah yang islami. Ikhwah dan akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak pertemuan saya sering menegaskan, banyak sekali pelaksanaan syariat di dalam Islam, banyak sekali disiplin-disiplin ilmu amaliyah yang ada di dalam Islam yang teori maupun istilah ilmunya tidak pernah dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sebut saja istilah ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, sampai ilmu tajwid dan tahsin Al-Quran. Ini ilmu-ilmu yang tidak pernah dikenal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena mereka sudah mengamalkan ilmu tersebut, sehingga mereka tidak merasa membutuhkan sebuah ilmu yang bisa membimbing mereka untuk bisa melaksanakan amalan praktis dari ilmu tersebut. Seperti ditegaskan oleh para ulama bahwa amalan para sahabat adalah ra'as sahabatu kaifa sallan nabiyyu atau kaifa sallan nabiyyu fasallu kama shalla. Ra'as sahabah kaifa tawadda'a an-nabiy fatawadda'u kama tawadda'. Para sahabat hanya melihat bagaimana Nabi salat, kemudian mereka salat sebagaimana Nabi salat. Mereka melihat bagaimana cara Nabi berwudu, lalu mereka berwudu mengikuti cara Nabi berwudu. Cara pengamalan Islam di masa itu amatlah praktis dan sederhana, karena mereka tinggal mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun berseiringan dengan perkembangan waktu, banyak orang Islam yang mulai meninggalkan kebiasaan mereka berbicara dalam bahasa Arab. Banyak orang Islam yang bahkan lahir di tanah Arab, tapi tidak mengenal bahasa Arab secara baik dan benar. Ada sebagian di antara mereka yang mengucapkan kata-kata dalam bahasa Arab dan dialek yang salah atau harokat yang salah menurut aturan yang ada. Akhirnya muncullah ilmu sharaf, muncullah ilmu nahwu, muncullah ilmu balaghah. Ketika banyak orang Islam yang membaca Al-Quran tidak sesuai lagi dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, dengan qiraat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka muncullah ilmu tajwid, muncullah ilmu makhraj. Ta'aruf sendiri adalah merupakan kebiasaan yang sudah biasa diamalkan oleh Rasul dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Secara makna ta'aruf itu sendiri memiliki arti perkenalan. Dari kata ta'arufa ya ta'arufu, upaya untuk saling mengenal satu dengan yang lain, seperti disebutkan di dalam Al-Quran, li ta'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Diciptakannya manusia ini dengan perbedaan bangsa dan bahasa, tujuannya adalah untuk ta'aruf, untuk saling mengenal, dan yang terbaik di antara mereka adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang disebut dengan ta'aruf dalam istilah khusus di sini adalah upaya perkenalan seorang muslim dengan calon pasangannya, yaitu seorang muslimah, di dalam upaya saling menjajaki adanya keselisihan dan kecocokan di antara mereka untuk bisa menjalin hubungan sebagai seorang suami istri. Amalan ini sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak petunjuknya di dalam kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka memang tidak mengistilahkan atau mengangkat istilah ta'aruf di kalangan mereka. Kalau ditanya kenapa? Karena amalan tersebut sudah mutlak terjadi di antara mereka. Sama dengan para sahabat yang sudah terbiasa membaca Al-Quran dengan tajwid, sehingga mereka tidak membutuhkan ilmu yang disebut dengan ilmu tajwid. Namun ketika pergaulan di antara sesama manusia sekarang di dalam lingkungan kehidupan yang heterogen, di dalam lingkungan kehidupan yang membuat banyak orang yang memiliki pemikiran kompleks, berbeda-beda yang satu dengan yang lain, sehingga muncullah di antara mereka pertukaran budaya, di antaranya ada yang baik dan ada yang jelek, di antaranya ada yang sesuai dengan Islam dan ada yang keluar dari tuntunan Islam, maka muncullah berbagai macam cara pendekatan kepada pasangan untuk menikah. Kita di zaman dahulu mengenal gaya pernikahan Siti Nurbaya, di mana seorang ayah kadang-kadang sudah menjodohkan anak yang masih ada di dalam perut ibunya, yang kalau nanti lahir laki-laki akan saya nikahkan dengan anak kamu yang apabila lahir nanti perempuan. Kadang-kadang anak sudah dijodohkan dari waktu kecil, sehingga ketika dewasa mereka tidak punya pilihan, mereka menikah dengan orang yang menjadi pilihan orang tuanya. Sementara zaman modern ini memberikan keleluasaan sedemikian rupa di mana setiap orang bebas memilih siapapun yang hendak dia nikahi. Dan itu terbentuk dalam ekosistem pergaulan yang sudah mengadopsi berbagai macam budaya barat dengan segala bentuk kebebasannya. Muncullah istilah pacaran, apel, ya. Muncullah istilah malam mingguan, ya. Istilah-istilah yang pada dasarnya adalah bermakna sama, ya.
upaya perkenalan antara seorang laki-laki dengan perempuan dalam tujuan untuk mencari kecocokan agar bisa menjadi seorang suami istri. Namun cara yang digunakan adalah cara yang tidak mengindahkan etika dan adab yang diatur di dalam agama. Nah, untuk itulah maka Islam, kaum muslimin perlu menghadirkan sebuah istilah yang istilah tersebut adalah untuk mewakili syariat yang ada di dalam Islam yang terkait dengan upaya pendekatan seorang muslim kepada seorang muslimah atau muslimah kepada seorang muslim yang suatu saat akan dijadikan sebagai pendamping hidupnya. Ajaran-ajaran Islam yang kompleks itulah yang kemudian dikemas, yang kemudian dilaksanakan, yang kemudian diterapkan dalam sebuah budaya yang disebut dengan ta'aruf. Sehingga ta'aruf itu sendiri pada hakikatnya adalah ajaran Islam yang sudah ada dan sudah diamalkan. Namun istilah ini perlu dikemukakan, ya, perlu dikedepankan, perlu disosialisasikan untuk mengantisipasi adanya budaya-budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam, agar kaum muslimin mencari jodoh dengan cara yang diajarkan di dalam Islam. Ikhwan dan akhwat sekalian fillah, para pendengar radio muslim yang mudah-mudahan selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan banyak petunjuk bahwa apabila seorang muslim ingin menikahi seorang muslimah, maka haruslah dilakukan pendekatan-pendekatan atau upaya-upaya pendekatan yang itu dijelaskan kadang-kadang dalam bentuk teori yang umum, kadang-kadang dalam bentuk praktis oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang umum yang mungkin sering kita dengar, apabila seorang pria muslim ingin menikahi seorang wanita muslimah, ditegaskan di dalam hadis tunkahul mar'atu di arba'in. Wanita itu bisa dinikahi karena 4 hal. Limaliha, karena hartanya, lijanaliha, atau karena kecantikannya, linasabiha, karena nasabnya, dalam riwayat yang lain lihasabiha, karena kehormatannya, karena kedudukannya, aulidiniha, atau karena agamanya. Faqih bidzatid dini karibat yadak. Tapi jadilah orang yang berjaya, orang yang menang karena memilih wanita karena agamanya. Karena dengan cara itu kita akan terbebas dari celah. Karibat yadak. Ikhwah dan akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebenarnya memberikan kepada kita langkah awal menuju proses perkenalan. Jadi kalau kita mau mengenal pasangan, misalnya seorang wanita muslimah yang akan kita nikahi, yang akan kita jadikan sebagai pasangan, tentu yang akan kita lihat adalah kondisi dirinya. Pertama, apakah dia orang miskin atau kaya? Kedua, ya, apakah dia cantik atau tidak? Ketiga, apakah nasabnya itu dari orang baik atau tidak? Kedudukannya, kehormatannya di tengah masyarakat itu bagaimana? Kemudian bagaimana agamanya? 4 hal ini secara otomatis akan menjadi, kalau boleh saya katakan, sebagai target operasi, ya, seorang pria muslim di dalam upaya mengetahui hakikat daripada orang yang akan dijadikan sebagai calon istrinya nanti. Ya. Yang pertama misalnya soal kekayaannya. Ini adalah sesuatu yang otomatis akan kita lihat, ya. Mau atau tidak mau, ya. Usaha atau tidak usaha, ini sesuatu yang apa sih akan kita lihat. Karena ketika seseorang berniat untuk menikah seorang wanita muslimah, dia akan mengadakan pendekatan. Dia akan tahu ini anaknya siapa, tinggalnya di mana, ya, bapaknya bagaimana, kerjanya apa, dan itu dia pertama kali akan mengetahui apakah dia dari golongan orang miskin atau kaya. Kekayaan di dalam Islam atau harta di dalam Islam tentu sesuatu yang sangat diperlukan untuk menyempurnakan banyak sekali syariat di dalam Islam. Seorang muslim yang menikahi seorang wanita yang memiliki kekayaan bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Contohnya mungkin dia bisa melaksanakan haji, ya, naik haji, bisa membayar zakat, ya, bisa memberikan infak, sedekah, bisa membangun masjid, bisa menolong fakir miskin, bisa berbuat baik kepada tetangga, ya, bisa menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Semua itu dibutuhkan semua itu membutuhkan harta. Yang kedua, seorang mungkin akan melihat latar belakang nasabnya, nasab orang tersebut, wanita tersebut,
Apakah dia dari kalangan orang baik-baik, bagaimana bapaknya, ini akan secara otomatis akan kita ketahui. Maka mau tidak mau itu akan menjadi bahan pertimbangan. Nasab yang baik itu sangat diperlukan, ya, karena sebagaimana ditegaskan di dalam hadis, ya, bahwa yang namanya tabiat itu bisa menurun kepada orang yang ada di bawahnya. Jadi ada faktor genetik dari keturunan yang bisa menularkan tabiat, ya, orang tua kepada anaknya, dan itu diakui di dalam Islam. Maka seorang yang hendak menikahi wanita yang akan dijadikan sebagai calon istrinya, yang akan dijadikan sebagai istrinya kelak, dia tentu harus mengetahui latar belakang dari wanita tersebut, dia anak siapa, latar belakang keluarganya bagaimana. Selanjutnya juga dia akan melakukan proses pengenalan secara fisik, yang ini dikenal di dalam istilah hadis, ya, falyanzur ila ma yad'u ila nikahiha. Hendaknya seorang itu melihat pada diri wanita tersebut sesuatu yang akan menggugah dirinya untuk menikahi wanita tersebut. Tentu dia akan melihat wanita tersebut, melihat wajahnya, dan melihat pada tubuh wanita tersebut apa saja yang bisa menggugah dirinya untuk menikahi wanita tersebut. Dalam batas-batas tentunya yang diperbolehkan di dalam Islam, yang di sini memuat beberapa perbedaan pendapat, ya, yang insya Allah akan dibahas pada pertemuan-pertemuan yang lain. Tapi secara umum, mengenal wanita secara fisik adalah satu hal yang dituntut juga di dalam Islam. Sehingga 4 pilihan ini bukanlah apabila kita pilih yang satu maka yang lain ditinggalkan, bukan. Tapi 4 pilihan ini adalah sesuatu yang didatangkan secara berombongan. Yang kemudian di antara 4 ini yang harus menjadi prioritas utama adalah fasih di dzatuddin. Kita harus lebih mengutamakan keutamaan agamanya. Apabila agamanya itu baik, maka silahkan kita mengambil keutamaan yang lain. Namun apabila agamanya itu buruk, maka seluruh keutamaan yang lain itu tidak akan ada artinya. Apa harta bagi seorang istri kalau kenyataannya nanti dia akan menjadi seorang istri yang durhaka, yang nggak taat sama suami, ya, yang suami nggak makan sehari semalam pun dibiarin aja, ya, nggak akan ada guna harta tersebut. Apa gunanya kecantikan seorang istri kalau setiap hari hanya menyakiti seorang suami? Keburukan akhlak seorang wanita akan membuat penampilannya menjadi sangat buruk di hadapan suami. Apa gunanya keturunan kalau ternyata akhlak, kepribadian, dan agama seseorang jelek? Banyak sekali orang yang orang tuanya itu adalah mantan preman, mantan perampok, mantan pencuri, mantan bergajulan, tapi mereka memiliki anak-anak yang saleh dan salehah. Dan berapa banyak orang tua yang saleh, ibu yang saleh dan ibu yang salehah dan bapak yang saleh, tapi memiliki anak-anak yang tidak saleh. Nah, ini harus menjadi pertimbangan, ya. Jadi ini langkah awal dari seseorang yang hendak melakukan. Jadi ta'aruf itu dilakukan dengan mengamalkan, dengan mengimplementasikan 4 hal yang disebutkan di dalam hadis tadi. Karena lafaznya adalah tunkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi dengan pertimbangan 4 perkara ini. Jadi tidak boleh sama sekali mengabaikan seluruhnya, ya, dengan hanya mengambil salah satunya saja. Tapi yang dijadikan sebagai prioritas utama dalam pertimbangan tersebut adalah nilai dan kualitas agamanya. Ikhwan dan akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana proses ta'aruf itu secara praktis terjadi? Kalau tadi adalah merupakan modal secara teori, bagaimana seorang muslim mencari seorang wanita muslimah yang layak dijadikan istrinya, maka secara teori seorang wanita juga sudah ditegaskan di dalam hadis, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuha bihi." Ya. Fa illa takun fitnatun fil ardi aw fasadun kabir aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang seorang pria yang saleh dan baik akhlaknya hendak menikahi atau melamar putri kita, maka hendaknya kita tidak menolak. Kalau kita menolaknya, maka akan terjadi bencana besar dan kerusakan besar di muka bumi ini. Ini merupakan peringatan bagi wanita-wanita muslimah agar berhati-hati di dalam memilih seorang suami. Bahkan kehati-hatian seorang wanita jauh berlipat ganda daripada kehati-hatian seorang muslim di dalam memilih seorang istri. Para ulama sering menjelaskan karena seorang suami masih memiliki kedudukan yang lebih tinggi di dalam keluarga. Dia punya kekuasaan untuk mengatur. Dia punya kekuasaan untuk memerintah dan menyuruh selama itu dalam ketaatan kepada Allah. Dan dia punya hak untuk menceraikan istrinya apabila istrinya itu melanggar
hukum Allah atau sudah tidak layak lagi menjadi istrinya, ya. Sementara seorang wanita itu berada dalam kekuasaan laki-laki, maka seorang wanita muslimah harus lebih berhati-hati di dalam memilih suami lebih daripada yang dilakukan oleh seorang muslim di dalam mencari seorang istri. Ikhwah dan akhwat sekalian subin, para pendengar radio muslim yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam skala praktis ta'aruf itu sendiri atau proses perkenalan itu sendiri adalah sebuah proses yang dilakukan agar seorang muslim bisa mendapatkan data yang valid tentang siapa yang menjadi calon istrinya, dan juga kebalikan, seorang calon istri bisa mendapatkan data yang valid dari diri calon pasangannya dengan cara yang tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seseorang untuk menyelidiki fulanah yang akhirnya menjadi ummahatul mukminin. Nabi pernah memarahi seorang sahabat karena mau menikah dengan seorang wanita yang belum dilihatnya. Nabi mengatakan, "Unzur ilaiha," lihatlah dia. Karena hal yang semacam itu akan lebih layak untuk dinikmati. Demikian juga para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in disebutkan dalam berbagai riwayat dan asar bahwa mereka juga melakukan penyelidikan penelitian terhadap siapapun yang akan menjadi calon pasangan mereka dengan cara menyelidiki secara langsung, bertanya dan lain sebagainya. Nah, dalam kehidupan kita sekarang ini, proses ta'aruf bisa dilakukan dengan berbagai macam cara yang mungkin lebih bervariasi. Adanya kemajuan teknologi memungkinkan kita untuk melakukan penelitian terhadap siapa yang menjadi calon pasangan kita dengan lebih leluasa. Namun sekali lagi ditegaskan, janganlah cara-cara yang digunakan tersebut melanggar aturan yang telah dijelaskan di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Janganlah dalam proses melakukan ta'aruf tersebut seseorang itu terjebak dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini saya menegaskan ada beberapa hal dalam proses ta'aruf itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama, di dalam melakukan ta'aruf, seorang muslim dan muslimah tidak boleh melakukan khalwat, berdua-duaan, ya, berpacaran dengan calon pasangannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang sahih, "La yakhluwanna ahadukum bimra'atin laisa ma'ha dhu muhramin minha." Janganlah salah seorang di antara kalian, ya, berdua-duaan dengan lawan jenisnya tanpa ditemani oleh muhrim. Sehingga yang paling selamat apabila seseorang ingin melakukan pendekatan kepada pasangan tetap ditemani oleh muhrim dari wanita tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berkhalwat itu sendiri semata pun sudah dilarang di dalam Islam, apalagi apabila terjadi di dalam proses khalwat tersebut hal-hal yang juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masing-masing di antara pasangan hendaknya meniatkan diri ketika melakukan ta'aruf tersebut dengan tujuan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mendapatkan pasangan yang betul-betul saleh atau salihah yang layak untuk menjadi suami atau istri saya untuk sama-sama berta'awun melaksanakan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat ini adalah hal yang terpenting. Karena banyak sekali orang yang melakukan ta'aruf yang tadinya tujuannya adalah baik, tapi karena tidak dilandasi oleh niat yang kuat, tekad yang kuat, akhirnya terjebak dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaknya mereka berdua menghindari pandangan-pandangan haram. Kita tahu bahwa di dalam proses ta'aruf seseorang diperbolehkan melihat sesuatu yang tadinya tidak boleh diperlihatkan kepada selain muhrim, apabila tujuannya adalah untuk mengenal fisik calon pasangannya. Umumnya atau jumhur ulama
mengatakan bahwa yang diperbolehkan dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Maka perlu ditegaskan di sini, karena ini adalah sebuah hukum darurat, maka ada kaidah di dalam Islam, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Yang namanya darurat itu ada batasan-batasannya. Sesuatu yang darurat itu tidak boleh dilakukan secara bebas, tanpa ikatan sama sekali. Nah, ketika seseorang diperbolehkan melihat calon pasangannya, maka hendaknya itu digunakan sebatas yang cukup bagi dirinya untuk mengenal fisik calon pasangannya tersebut. Maka yang diharamkan di sini adalah apabila seseorang melakukan nazar kepada pasangannya untuk tamattu, untuk semata-mata memuaskan diri saja, untuk semata-mata memuaskan syahwat. Maka pandangan-pandangan haram adalah pandangan-pandangan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan di dalam ta'aruf itu sendiri. Pandangan yang berulang-ulang, ya, pandangan yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama, sementara sebelumnya masing-masing sudah melihat pasangannya, masing-masing sudah mengetahui fisik pasangannya. Pada saat pertama kali niatnya adalah semata-mata untuk mengetahui fisik pasangan, tapi pada kali-kali selanjutnya bisa saja setan menggoda, sehingga tujuannya adalah untuk tamattu, untuk sekedar memuaskan diri, ya, untuk sekedar memuaskan syahwat saja. Batasannya amatlah tipis, ikhwas sekalian fiddin dan akhwat sekalian fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam selalu menegaskan, inna fil jasadi lamudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb. Di dalam tubuh manusia itu ada sebongkah dagingnya. Apabila dia sehat maka seluruh tubuh menjadi sehat, apabila dia sakit maka seluruh tubuh menjadi sakit, yaitu jantung. Ini adalah merupakan perumpamaan dari hati manusia. Apabila hati itu sehat, maka seluruh amal perbuatan pun menjadi baik. Apabila hati itu rusak, seluruh amal perbuatan menjadi rusak. Ketika niat kita dirusak oleh nafsu dan syahwat saat kita melakukan ta'aruf, maka amal perbuatan kita pun akan menjadi rusak dengan sendirinya. Maka menjaga niat ketika ta'aruf semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai sesuatu yang harus dipegang. Yang ketiga, hendaknya masing-masing menutup aurat melainkan sebatas yang hendak dilihat oleh pasangan dengan tujuan nazar. Jadi selain daripada waktu nazar, maka masing-masing di antara keduanya harus menutup aurat serapat mungkin sebagaimana yang diperintahkan di dalam Islam. Bagi laki-laki, auratnya itu dari mulai lutut sampai pusar, memakai pakaian yang bisa menutup dan melindungi tubuhnya sebaik mungkin. Wanita itu seluruh tubuh, melainkan wajah dan telapak tangan bagi sebagian ulama, dan seluruh tubuh melainkan mata untuk melihat, itu menurut sebagian ulama yang lain. Aurat ini harus ditutup kecuali pada saat seseorang hendak melakukan nazar. Pada saat itu diperlihatkan sebagian di antara auratnya untuk dikenal oleh calon pasangannya. Namun selain pada waktu itu, masing-masing pada proses ta'aruf harus berusaha melindungi aurat. Kemudian selanjutnya, hendaknya keduanya hanya membicarakan perkara yang penting-penting saja, yang kira-kira dibutuhkan untuk penjajakan, untuk menjajaki akidah, keyakinan, mungkin prinsip dan persepsinya dalam mengamalkan ajaran Islam, komitmennya terhadap ajaran Islam, kebiasaan setiap hari yang mungkin itu akan diperlukan oleh seseorang. Yang semuanya itu diperlukan oleh seseorang di dalam proses untuk mengenali calon pasangannya. Jadi pembicaraan harusnya dibatasi, karena Islam sangatlah melarang perbuatan yang bermuatan ghulu, ya, berlebihan dari porsi. Segala sesuatu yang berlebihan pasti akan keluar dari jalur kebenaran. Orang yang sholat malam, setiap malam sholat sampai tidak tempat tidur. Orang yang puasa terus-terusan sampai nggak pernah buka. Orang yang meyakinkan dirinya untuk tidak akan pernah menikah seumur hidup demi beribadah kepada Allah. Semua perbuatan ini dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena berlebihan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam salat malam, kalau dalam melaksanakan ibadah saja berlebihan itu dilarang,
apalagi dalam hal-hal yang bersifat darurat, dalam hal-hal yang bersifat duniawi, yang apabila seorang itu berlebihan maka dia akan terjebak di dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam proses ta'aruf hendaknya masing-masing menjajakan hal-hal prinsip yang diyakini, ini secara khusus ya, yang diyakini oleh pasangan. Hal-hal prinsip itu bisa berkaitan dengan keyakinannya kepada Allah dalam masalah tauhid, ya. Apakah orang yang ada di hadapan ini adalah orang yang suka menakwilkan sifat Allah? Apakah orang yang ada di hadapan ini adalah seorang ahli filsafat? Apakah orang yang ada di hadapan kita ini adalah orang yang menolak sifat-sifat Allah? Apakah orang yang ada di hadapan kita ini adalah orang yang banyak yang tauhidnya itu rusak? Ya. Kemudian juga harus diselidiki berbagai bentuk keyakinan yang sifatnya prinsipil, yaitu yang terkait dengan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan buruk. Apabila sepasangan itu ternyata memiliki akidah dan keyakinan yang sesat, yang keluar dari jalur kebenaran, maka kita berkewajiban untuk memperingatkannya. Ya, seandainya dalam masalah-masalah prinsip pasangan kita itu ternyata tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau kembali kepada jalannya, maka ini merupakan sebuah poin bahwa pasangan tersebut akan lebih baik dihindari untuk menjadi pasangan hidup, karena yang demikian itu akan bisa menciptakan berbagai macam konflik dalam kehidupan rumah tangga yang sifatnya sama sekali jauh dari sederhana. Dan hal prinsipil yang lain selain dalam persoalan akidah, kita juga harus melihat bagaimana komitmen dia terhadap syariat Islam. Apakah dia orang yang rajin melaksanakan sholat, ya? Apakah dia orang yang suka mengerjakan dosa-dosa besar atau tidak, ya? Apakah dia orang yang dekat dengan agama atau tidak? Ini harus diperhatikan, karena agama seseorang adalah merupakan pertaruhan, ya. Apabila seseorang itu gagal mendapatkan pasangan yang beragama, maka dia akan merasakan kesengsaraan seumur hidupnya. Kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menentukan lain dengan takdirnya. Ikhwah dan akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hal-hal prinsip ini mungkin ada yang tidak terkait dengan akidah, ada yang tidak terkait dengan keyakinan, tapi mungkin dalam kebiasaan-kebiasaan yang bertolak belakang dengan kita, yang bagi kita mungkin sulit untuk ditoleransi. Ya, banyak kali pasangan yang mau berkenalan yang tidak mau peduli dengan kebiasaan pasangannya. Jadi ketika dia menikah, dalam waktu sekian lama menikah, yang didapatkan dalam kehidupan rumah tangga itu hanya saling berseberangan saja dalam berbagai persoalan. Tidak pernah saling akur, tidak pernah saling bisa bersatu pendapat, karena tidak pernah bisa mufakat, sehingga hal ini akan menimbulkan kerancuan-kerancuan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi masalah-masalah prinsip itu tidak hanya terkait dengan masalah akidah, tidak hanya terkait masalah iman, tidak hanya terkait dengan masalah komitmen terhadap Islam, tapi juga terkait dalam berbagai persoalan yang lain. Karena sejarah telah membuktikan bahwa perbedaan satu dengan yang lain dalam berbagai hal prinsip, meskipun tidak terkait dengan masalah keagamaan, kadang bisa menjadi ganjalan dalam kehidupan rumah tangga. Contoh paling dekatnya adalah yang terjadi antara Zaid bin Harithah dan Zainab radhiyallahu taala anha. Bagaimana keduanya, yang satunya suatu saat akan menjadi istri Nabi, yang satunya Zaid bin Harithah adalah budak pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, salah seorang yang dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga Allah. Keduanya menikah, keduanya muslim, keduanya mukmin, keduanya sahabat Nabi yang mulia, tapi ternyata akibat terjadinya banyak perbedaan prinsipil dalam kehidupan, mereka tidak bisa bersatu, mereka tidak bisa saling memahami. Akhirnya terjadilah perceraian di antara keduanya. Mungkin yang namanya perceraian tidak selamanya menakutkan, ya. Mungkin yang namanya perceraian tidak selamanya dilarang di dalam Islam. Tapi yang jelas, Islam hanya menempatkan perceraian itu pada bentuk penyelesaian terakhir. Apabila berbagai bentuk penyelesaian tidak dapat digunakan lagi. Apabila seorang suami dan istri tidak dapat dipersatukan lagi,
tidak bisa lagi diselesaikan persoalannya kecuali dengan bercerai, maka pada saat itulah bercerai diperbolehkan. Ikhwah dan akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin sebagai prolog saya cukupkan di sini saja apa yang saya sampaikan. Banyak persoalan yang terkait dengan ta'aruf, ya proses perkenalan sebelum nikah yang bisa kita kaji secara luas, tapi karena keterbatasan waktu, untuk sementara saya cukupkan di sini saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita langsung bacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimanakah cara menyampaikan penolakan terhadap akhwat atau ikhwan kepada laki-laki atau calon pendamping yang sedang diajak ta'aruf agar tidak sakit hati? Apa Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhlas saya fiddin, dalam kehidupan nyata sering ya kita dapatkan seorang akhwat yang dilamar ya, seorang ikhwan, kemudian setelah itu dia mendapatkan ketidakcocokan, lalu dia mau menolaknya. Tapi biasanya memang perasaan seperti ini sering muncul ya. Apalagi kalau kebetulan prosesnya itu sudah melibatkan banyak orang, sudah capek-capek, kemudian kok mau ditolak kok kasihan banget gitu ya. Tapi sekali lagi saya tegaskan di sini ya, bahwa salah satu di antara sifat para sahabat yang menonjol itu disebutkan dalam sebuah kitab yang berjudul Ar-Rahilul Awwal. Di antara sifat para sahabat yang sangat menonjol yang dimiliki oleh para sahabat Nabi adalah pertama syaja'ah, keberanian, kemudian yang kedua amanah, selalu menjaga amanah, yang ketiga adalah hubbus sarahah, suka berterus terang ya. Jadi Islam ini sangat mengajarkan kita untuk selalu berterus terang. Ya, kalau ada katakan qulil haqqa walau kana murran, ya, katakanlah kebenaran meskipun itu pahit. Benar itu kan bisa kebenaran Islam, bisa merupakan hal yang kenyataan ya. Jadi kita meskipun yang kita sampaikan itu bernilai pahit, kalau itu memang realita yang harus disampaikan, ya kita nggak perlu merasa sungkan ya. Jadi kalau kita mau nolak apa lamaran orang lain kepada ikhwah seberapapun dekatnya ya, itu tidak boleh kita merasa sungkan, kita harus berterus terang. Nah, ini adalah persoalan kebahagiaan hidup ya. Kalau kita merasa bahwa si fulan kita yakini tidak akan mungkin bisa menjadi suami yang layak bagi saya di dunia dan di akhirat, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menutup-nutupinya ya, untuk berpura-pura menerimanya karena malu ya, atau apa istilahnya menggantung saja ya, nerima enggak, nolak juga enggak ya, dalam waktu lama sehingga di sana terlunta-lunta dalam penantian ya. Itu tidak baik ya. Maka yang terbaik di sini adalah kita tetap berterus terang, kita menyatakan kepadanya, karena penolakan semacam itu juga pernah dilakukan di zaman Nabi SAW ketika Nabi menolak beberapa orang sahabat yang hendak menikahi Fatimah, dan kemudian Nabi menerimanya setelah yang datang adalah Ali bin Abi Thalib. Itu juga terjadi di zaman Nabi SAW ya. Jadi hal ini hal yang biasa, dan di antara sekali lagi sifat para sahabat radhiyallahu anhum yang sangat menonjol adalah hubbus sarahah. Ya, di zaman Nabi ada seorang wanita yang mau sama Nabi, ingin dinikahi, langsung datang dan berkata, saya ingin menikah wahai Rasulullah, akan saya carikan nanti pasangan untuk kamu, tapi dijawab oleh wanita tersebut, yang saya mau kamu wahai Rasulullah ya. Jadi hal yang semacam ini adalah hal yang biasa di zaman Nabi. Ada seorang sahabat yang datang membawa anaknya dan menawarkannya kepada Rasulullah SAW ya, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan membawa Hafsah dan menawarkannya kepada Rasulullah SAW ya. Jadi hal-hal yang semacam ini justru harus dibudidayakan, karena banyak sekali kemaslahatan itu yang terpendam, kemaslahatan yang terabaikan gara-gara kita tidak mau berterus terang ya, terutama dalam persoalan-persoalan yang penting seperti masalah pernikahan ini. Allahu a'lam bishawab ya. Oke, kita berikan pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimanakah cara ta'aruf bagi yang ingin berta'adud? Ya, ta'aruf ya pada dasarnya ta'adud itu adalah nikah. Maka sebagian di antara ulama menegaskan bahwa hukum ta'adud adalah hukum nikah. Ya, hukum daripada ta'adud, hukum daripada poligami itu adalah sama dengan hukum nikah. Ya, suatu saat bisa kurang baik, ya. Suatu saat bisa dianjurkan, suatu saat bisa wajib, tergantung dengan kebutuhan. Karena ta'adud itu adalah sama dengan menikah. Ya, hukum ta'adud itu sama dengan hukum menikah yang bisa bervariasi tergantung dengan tingkat kebutuhan seseorang, maka proses menuju ta'adud juga sama ya.
Ta'aruf untuk berta'adud juga sama dengan ta'aruf untuk menikahi istri yang pertama. Ya, dalam hal ini artinya hanya perbedaannya, ya, bahwa proses ta'aruf yang dilakukan ketika berta'adud itu sebaiknya juga melibatkan orang-orang yang akan terlibat dalam kehidupan rumah tangga secara bersama-sama. Dalam hal ini adalah istri yang pertama. Jadi kuranglah layak apabila seorang misalnya mau berta'adud, berkenalan dengan calon pasangannya, tapi tidak diperkenalkan dengan istri yang pertama. Kenapa demikian? Karena masing-masing di antara mereka akan menjadi istri. Masing-masing mereka akan hidup dalam sebuah rumah tangga. Sangatlah jelek, sangatlah buruk seandainya seorang itu hidup dalam rumah tangga kok tidak saling mengenal, ya, tidak saling merasa cocok dan lain sebagainya. Jadi pertimbangan dari istri yang pertama juga sangatlah dibutuhkan. Jadi di dalam upaya supaya ta'adud yang dilakukan itu benar-benar maslahat, ya. Ta'adud tersebut tidak akan menimbulkan persoalan-persoalan di kemudian hari, ya. Jadi ta'aruf di dalam ta'adud sama dengan ta'aruf ketika kita mau menikah pertama kali. Hanya saja mungkin yang perlu ditambahkan adalah sebaiknya, ya, saya tidak mengatakan ini sifatnya wajib, ya, tapi sebaiknya seorang yang mau melakukan poligami juga memperkenalkan calon istrinya itu kepada istri yang pertama. Kenapa demikian? Karena masing-masing di antara keduanya akan hidup dalam sebuah lembaga yang sama, lembaga pernikahan dengan suami yang sama. Nah, kalau kita bertujuan untuk menciptakan pernikahan yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, tentunya kita akan membina orang-orang yang ada di dalamnya untuk saling menyayangi yang satu dengan yang lain. Bukan kebalikannya, saling membenci yang satu terhadap yang lain. Wallahul muwaffiq. Ya, kita dengan pertanyaan berikutnya yang telah masuk. Ustaz, terkadang proses seperti ini orang awam mengatakan sama halnya dengan membeli kucing dalam karung karena kita belum mengenal satu sama lainnya. Mohon penjelasannya, dan apakah benar wanita itu seperti barang dagangan? Kemudian ya, jika seseorang tak menyukai satu hal, misal ini makanan lele, tapi kalau suami tak menyukai makanan tersebut, apa yang harus dilakukan? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama tadi tentang proses ta'aruf, ya. Banyak orang mengatakan bahwa proses ta'aruf ini mungkin dianggap terlalu sederhana. Padahal pasangan suami istri kan harus saling mengenal. Apakah yang semacam ini tidak sama dengan membeli kucing dalam karung? Nah, maka saya tegaskan sebagaimana sudah saya jelaskan tadi bahwa proses ta'aruf itu kan bukan sekedar proses untuk mengetahui fisik pasangan, tapi juga mengetahui kondisi pasangan, kondisi ekonominya, kondisi keturunannya, akhlaknya, kepribadiannya, agamanya. Seluruh hal yang perlu diketahui pada pasangan itu memang harus diketahui. Namun yang untuk mengetahui apa yang ada pada pasangan itu bukanlah sesuatu yang membutuhkan waktu yang lama, ya. Bukan butuh waktu hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, ya. Kenapa demikian? Karena persoalan ini kita dihadapkan pada realita, ya, bukan sandiwara. Jadi makanya dikatakan di dalam pepatah Arab, anil mar'i la tas'al wa sal qarilahu, ya. Kalau mau mengetahui seseorang kan jangan tanya melulu orangnya. Lihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Tanyakan mereka tentang si fulan dan si fulan. Nah, kalau kita mau mengenal secara lebih jauh orang tersebut, kita justru harus mengumpulkan informasi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana akhlak dia, bagaimana kepribadian dia, dan lain sebagainya, agar muncul pendapat-pendapat yang objektif yang menceritakan tentang keberadaan orang tersebut. Adapun apabila kita hanya menanyakan kepada orang yang akan kita nikahi saja, yang namanya orang yang hendak menikah, apalagi kalau dia sudah terlanjur senang sama kita atau kita sudah terlanjur senang sama dia, biasanya seseorang akan bersifat pasang acting, ya. Nah, maka dia akan berusaha bersikap sebaik-baiknya. Apa yang ada pada dirinya, hakikat dirinya akan ditutup-tutupin. Nah, justru dalam hal inilah orang banyak terjebak dalam kekeliruan. Ada orang yang berkenalan sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia nggak pernah mengenal pasangannya. Karena pasangannya masih pasang aksi aja, ya. Dia tidak pernah menampakkan dia yang sesungguhnya. Tapi setelah dia menikah, ya, barulah hakikat sesungguhnya terlihat. Dia itu suami yang bagaimana atau dia istri yang bagaimana, baru terlihat sesungguhnya. Sehingga waktu yang lama sama sekali tidak memberikan peluang apa-apa untuk lebih mengenal calon pasangan, ya. Calon pasangan selama itu masih dalam takaran sebuah ta'aruf, ya.
sebuah proses perkenalan, atau yang di zaman sekarang mungkin dikenal dengan istilah pacaran, ya, itu tidak memberikan kelebihan apa-apa. Jadi yang terbaik adalah hendaknya proses ta'aruf itu tidak dilakukan lama-lama, karena itu akan bisa menimbulkan penyakit hati, ya, yang nanti akan sulit diobati. Dan yang kedua, bahwa proses ta'aruf itu tidak jangan dilakukan hanya dengan mengumpulkan informasi dari pihak yang akan dinikahi, tapi juga dari orang-orang sekitarnya, seperti yang pernah juga dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika akan menikahi salah seorang di antara ummahatul mukminin. Ini amat perlu yang demikian itu agar kita tidak terjebak dalam dilema membeli kucing dalam karung. Kemudian kalau wanita itu dianggap sebagai barang dagangan, ya tidak. Dalam Islam itu justru Islam memberikan kebebasan bagi wanita itu untuk memilih dia mau menikahi si fulan atau tidak. Hanya Islam memberikan sebuah batasan, yang batasan ini pada hakikatnya bukanlah merupakan kekangan bagi seorang wanita, tapi untuk menyelamatkan wanita itu sendiri. Yang apabila ada seorang wanita laki-laki yang betul-betul saleh, berakhlak baik, maka hendaknya itu dijadikan pertimbangan utama. Kekurangan-kekurangan yang lain yang sedikit hendaknya ditoleransi saja demi tercapainya cita-cita memiliki seorang suami yang saleh, ya. Karena apabila ini ditolak, belum tentu akan datang seorang laki-laki yang sama salehnya yang mau menikahi dia. Maka dikatakan di dalam hadis, takun fitnatun fil ardi atau fasadun kabir, hati-hatilah nanti akan terjadi bencana besar di muka bumi ini. Karena untuk mendapatkan lelaki yang saleh adalah bukan perkara mudah. Namun ini bukanlah sebuah kemutlakan. Kalau seorang wanita misalnya melihat lelaki saleh tapi dia nggak mau menikahinya, itu adalah hak pribadi. Islam juga tidak melarang. Ya. Cuma kalau dia mendapatkan kesulitan di masa yang akan datang, ya tanggung sendiri akibatnya. Dan itu saja persoalannya. Ya. Jadi kalau seorang misalnya lebih mendahulukan persoalan fisik saja, ya, nah ini kurang-kurang agamanya nggak apa-apa, yang itu agamanya bagus, tapi ya, fisiknya kurang bagus. Nah ini dipilih orang yang fisiknya bagus dengan kerusakan agamanya. Maka apabila terjadi sesuatu di kemudian hari, ya itu tanggung jawabnya sendiri. Tapi soal kebebasan, seorang wanita berhak untuk menolak siapapun yang akan menjadi calon suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti seorang wanita juga bisa memilih dan bisa menolak. Ya, bisa memilih dan bisa menolak. Bisa, sama dengan laki-laki, ya. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Sayangnya, Ustaz, bagaimanakah maksud pendapat Imam Ahmad tentang mendahulukan kecantikan terlebih dahulu ketika akan nazar calon istri, baru kemudian tentang agamanya? Ya, memang ada. Ya, tadi juga sebenarnya saya nggak menyinggung persoalan ini, ya. Memang ada pendapat dari sebagian ulama yang mengatakan demikian. Jadi menginginkan karena di beberapa lafaz hadis memang disebutkan yang pertama kali itu adalah jamal, ya, di jamaliha. Tapi juga perlu diketahui bahwa di sebagian lafaz hadis disebutkan pertama kali adalah di dunia, ya, limaliha, hartanya. Jadi dengan dasar ini maka seseorang apalagi dikaitkan dengan hadis falyanzur ila ma yad'u ila nikahiha, ya. Lihatlah pada diri seseorang sesuatu yang yang menggugah seseorang untuk menikahinya. Sehingga dengan dasar ini ada sebagian orang yang mengatakan ya hendaknya dimulai dengan melihat fisik terlebih dahulu. Ya, kalau memang fisik sudah cocok baru dilihat agamanya. Apakah ini benar? Saya katakan bisa benar bisa salah, gitu loh. Kalau yang dimaksudkan dengan melihat fisik hanyalah proses urutannya, itu tidak jadi masalah, ya. Dan itu benar-benar saja, bahkan itu sesuai dengan tuntunan hadis yang mengatakan falyanzur ila ma yad'u ila nikahiha. Kira-kira dia itu memiliki kapasitas untuk layak dinikahi sama saya apa enggak? Itu kan pertama kali yang harus dilihat, ya. Kalau yang dimaksud adalah proses urutan, tapi kalau yang dimaksudkan adalah proses prioritas, itu tidak benar. Karena hadis sudah menegaskan hafiz bi dzatid din, berjayalah kamu dengan kelebihan agamanya, ya. Jadi ada perbedaan antara memulai secara urutan, ya, dengan memprioritaskan. Jadi dalam skala prioritas kita lebih memprioritaskan agama, ya. Tapi dalam langkah awal, ya boleh saja orang itu memulai dari melihat fisiknya terlebih dahulu. Jadi artinya nazar boleh dilakukan sebelum proses pengenalan agama secara lebih dalam. Itu boleh saja. Dan pendapat itu dalam sisi ini ya saya anggap tidak salah, ya. Itu bagi saya merupakan bentuk ikhtilaf tanawu, ya, perbedaan pendapat yang sifatnya bercorak ragam. Karena yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad itu bukanlah prioritas, ya. Tetapi yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad di sini adalah proses mana yang lebih dahulu dilakukan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ya, baik, kita bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk.
Ustaz, bolehkah memasang kriteria untuk calon kita dengan mencari cantiknya, hafal sekian juz atau pandai dalam ilmu jin? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, itu idealisme ya. Jadi dalam Islam sudah menegaskan faktor juga tidak. Menengah dengan agamanya ini adalah ukuran mutlak, standar mutlak. Jangan coba-coba nikahin pasangan yang sudah kita tahu jelas agamanya jelek. Istilah kasarnya begitu. Nah, di luar daripada itu seorang boleh saja punya idealisme, istrinya harus hafal Al-Quran sekian juz, ya, harus pandai bahasa Arab misalnya, atau harus pintar ngajar anak-anak kecil biar bisa jadi guru TK, harus pintar masak nanti biar bisa bikin rumah makan misalnya. Ini adalah kriteria tambahan yang sifatnya boleh-boleh aja. Itu sama dengan persyaratan yang diajukan seseorang apabila mau menikahi. Karena kamu boleh menikahi saya dengan syarat kamu harus kasih setiap bulan minimal 500.000. Kalau suaminya mengatakan saya nggak mau, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kata suaminya, ya saya mau, itu boleh saja dijadikan sebagai persyaratan. Kalau dalam waktu sekian lama kamu nggak bisa ngasih segitu, ya saya minta cerai. Setuju apa nggak? Setuju, nggak apa-apa. Ini adalah masalah idealisme, ya. Masalah idealisme, meskipun kalau kita katakan nggak baik cara yang seperti itu, nah itu persoalan lain. Soal kurang baik atau tidak, kurang etis atau tidak, itu adalah persoalan lain. Tapi secara hukum hal yang semacam itu boleh-boleh saja, apalagi kalau tujuannya adalah kebaikan, seperti misalnya menikahkan istri harus hafal sekian juz Al-Quran, karena tujuannya supaya bisa saling tukar hafalan, ya, saling mendengarkan hafalan, supaya bisa mengajarkan kepada anak-anak. Itu adalah tujuan yang sangat mulia sekali. Jadi kalau itu dijadikan sebagai salah satu di antara kriteria, nggak jadi masalah. Hanya saya tegaskan, jangan terlalu dipatok dengan hal yang sifatnya seperti itu. Ini jangan dijadikan sebagai harga mati. Pokoknya kalau nggak hafizah saya nggak mau. Nah, ini saya khawatir ya, di zaman sekarang ini, apalagi istilahnya mencari pasangan yang betul-betul saleh itu juga kita perlu kerja keras. Sekalinya dapat, kita persyaratannya terlalu banyak, ya. Akhirnya pernikahan tidak undur-undur terus sampai waktu uzur, ya. Sampai nanti yang wanita dengan standar paling rendah yang kita mau pun sudah nggak mau lagi sama kita, ya. Itu yang perlu diinginkan. Kemudian soal kecantikan juga boleh saja, ya. Saya hanya mau nikah sama wanita yang cantik misalnya, atau dengan laki yang tampan, boleh saja. Itu adalah masalah yang sifatnya, dan kemudian kecantikan ataupun ketampanan itu sendiri juga sifatnya kan relatif. Ya, bagi dia tampan, bagi orang lain belum tentu tampan, ya. Bagi dia cantik, bagi orang lain belum tentu cantik, ya. Jadi ini hal-hal yang sifatnya naluri, ya. Boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi sama dengan hal yang tadi, janganlah itu dijadikan sebagai patokan mati, sebagai harga mati, karena kita khawatir akan semakin mempersulit langkah kita menuju pernikahan. Padahal Islam menganut asas mempermudah pernikahan dan mempersulit perceraian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita masukkan pertanyaan yang sudah masuk. Ini yang tadi, Ustaz, berapa lamakah maksimal waktu untuk bertaaruf? Apakah boleh lebih dari 1 bulan? Kemudian jika yang datang baik agamanya kemudian karena suatu hal ditolak, apakah benar yang datang sudahnya tidak lebih baik dari yang pertama? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Batas yang ada di dalam Islam tidak disebutkan. Tapi yang jelas kita tidak boleh mengulur-ulur waktu untuk hal-hal yang tidak prinsipil. Itu saja sebagai batasannya. Ya, untuk hal-hal yang tidak prinsipil kita mengundur-undur waktu, yang akhirnya pernikahan semakin lama dilaksanakan. Ya. Karena hal yang semacam itu akan bisa menimbulkan berbagai kesulitan. Ya, akan bisa menjerumuskan salah satu di antara keduanya mungkin dalam panah iblis, panah setan. Ya, akan menyebabkan salah satunya terjerumus dalam asmara jahiliyah. Ya, dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jadi ini yang perlu dihindari. Jadi jangan menunda-nunda untuk hal yang tidak prinsipil. Tapi tidak dibatasi. Kalau misalnya seorang itu mau menikah setelah 3 bulan nanti mau mengumpulkan duit buat walimahan dulu, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Atau seseorang merasa tanggung ini 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi baru selesai kuliah, selesai dulu baru nikah, nggak jadi masalah. Jadi waktu sama sekali tidak ada batasan, asalkan jangan menunda-nunda untuk hal-hal yang tidak prinsipil. Nah, kemudian yang harus ditimbang juga dari dua belah pihak, ya. Misalnya seorang calon suami dia mampu misalnya mengundur sampai 4 bulan. Kira-kira calon pasangannya mau apa enggak? Itu juga harus ditanya. Dia mau mundur 4 bulan sampai lulus kuliah. Lalu kata pasangannya, saya kalau nunggu lebih dari 1 bulan saya nggak mau, ya.
Ya kalau kenyataannya begitu ya berarti kita harus mencari mufakat ya. Mencari mufakat bagaimana apakah menikah betul-betul dilanjutkan ke jenjang pernikahan atau sebaiknya ya sudah kita batalkan saja kesepakatan itu hendaknya dibicarakan secara baik. Karena menikah itu bukanlah keinginan salah satu pihak, tapi juga kepentingan dua belah pihak. Kemudian yang kedua, apakah benar ya tatkala jika datang seorang yang baik agamanya kemudian ditolak karena suatu hal, maka yang datang sesudahnya pasti akan lebih buruk. Kalau pasti lebih buruk jelas tidak ya. Tapi ini peringatan ya. Peringatan ketika seseorang itu lebih mengutamakan sesuatu di luar agama, dengan contoh datang orang yang sudah begitu bagus agamanya, hanya kekurangan sedikit yang dapat ditoleransi pun dia tidak mau, maka dia akan menjadi kebiasaannya di masa-masa yang akan datang ya. Di masa-masa yang akan datang, apalagi di zaman ketika yang namanya persoalan itu sulit untuk menjaga kerahasiaannya. Seorang wanita yang misalnya menolak seseorang hanya karena taruhlah mungkin kurang tampan sedikit ya, tentunya yang datang selanjutnya akan mikir-mikir ya. Jadi secara hukum logika pun ya wajar dia sudah mungkin seorang lelaki yang saleh, mungkin berakhlak baik, tapi dia mau melamar si fulan ada yang lebih ganteng dari saya ditolak, apalagi saya, kan begitu ya. Kalau penilaiannya kepada harta ya mungkin juga begitu, si fulan yang sudah lebih berada dari saya ditolak, apalagi saya. Maka dengan sendirinya ya apa yang akan dia cari itulah yang akan dia dapatkan ya. At-tayyibatu lit-tayyibin wal khabithat wal khabithin lil khabithat ya. Orang-orang yang baik itu kebanyakan akan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik ya. Jadi orang-orang yang tidak baik pun akan dikumpulkan bersama orang-orang yang tidak baik. Jadi kalau wanita yang sudah punya prinsip seperti itu, wajar kalau kebanyakan akan mendapatkan lelaki yang tingkat kesolehannya jauh di bawah lelaki yang pertama tadi. Tapi kalau dikatakan apakah pasti secara mutlak? Tidak ya. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang baik berkumpul dengan yang baik, yang jelek berkumpul yang jelek, tapi kenyataan juga ada juga wanita salihah yang suaminya tidak berakhlak. Ada suami yang saleh tapi istrinya tidak karuan. Ini kenyataan dan realita ya. Kalau Allah menentukan semuanya itu bisa-bisa saja. Allahu a'lam. Ya. Kita bacakan ya. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Pertanyaannya, Ustaz, hal-hal apa saja yang ditanyakan kepada calon ketika bertaruh? Apakah termasuk di dalamnya menanyakan tentang hal di masa depan keluarga, misalnya bagaimana konsep kehidupan bersama, dan pertanyaan lainnya? Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang jelas yang harus dipertanyakan seperti saya sebutkan tadi, yang paling utama sekali adalah masalah keyakinan, masalah akidah. Dan akidah ini adalah merupakan tolak ukur dari baik tidaknya seseorang. Akidah, keyakinan, kemudian keimanan, komitmen terhadap Islam, ini yang pertama kali harus ditanyakan. Nah, hal-hal yang lain itu yang dipertanyakan yang dimulai dari hal-hal bersifat paling prinsipil, jadi prinsip hidup, ya termasuk masa depan itu hal yang prinsipil dalam kehidupan. Ya bagaimana nanti kita akan mendidik kalau suatu saat kita menikah dan punya anak, kira-kira bagaimana, ini hal-hal yang sederhana, tapi memiliki nilai-nilai prinsipil yang semacam ini boleh saja ditanyakan, ya. Jadi kalau memang diyakini tanpa itu kita bisa mendapatkan seorang wanita yang salihah yang insyaallah akan mengikuti apa yang kita omongkan. Kalau kita mau mengambil resiko ya nggak jadi masalah. Tapi kalau kita memang perlu menggali secara lebih dalam itu akan lebih baik. Yang jelas pengenalan kita terhadap 4 hal ini ya. Kalau 4 ini sifatnya adalah mutlak. Ya, apalagi yang berkaitan dengan masalah din atau agama. Ini sifatnya semakin detail dipertanyakan akan semakin baik. Karena kehidupan rumah tangga itu bukan kehidupan sehari 2 hari. Ya. Hari ini besok bisa ditutup-tutupin, tapi besoknya lagi nggak akan bisa. Ya. Hari ini seorang suami misalnya bisa pura-pura kalau dia itu ternyata nggak bisa baca Quran, ya. Ternyata sholatnya nggak pernah, bacaannya nggak pernah benar. Itu cuma sekali sehari 2 hari bisa dipertahankan, lama-kelamaan pasti akan kelihatan. Maka sebelum semuanya terlanjur, maka hal-hal yang sifatnya prinsipil di dalam hidup hendaknya dibicarakan, ya. Hendaknya dibicarakan. Mana hal-hal yang kira-kira bisa membawa maslahat itu dibicarakan, ya. Allah a'lam bishawab. Dan ini pertanyaan yang berikutnya terkait tentang masalah di internet. Bolehkah kita nazar lewat kirim foto melalui email? Kirim foto untuk nazar melalui email. Ya, wallahu a'lam. Saya tidak bisa menanggapi secara khusus. Nampaknya persoalan yang perlu nazar dari para ulama ya.
Tapi secara umum berdasarkan kaidah-kaidah yang saya ketahui, ya internet itu sendiri adalah merupakan dunia di mana mudarat dan manfaat itu saling bergesek-gesekan. Ya. Di dunia yang seperti ini, saya menganggap hal semacam itu tidak layak. Ya. Saya menganggap minimal hukumnya mungkin bisa jatuh pada makruh atau syubhat. Meskipun menazar itu adalah hal yang baik, ya, bahkan dianjurkan. Tapi proses nazar itu kan harus yang aman daripada hal yang bisa menimbulkan godaan syahwat, yang bisa menimbulkan kerancuan, yang bisa menimbulkan kemungkaran. Nah, sementara dunia maya dari sudut pandang umumnya sebagai sebuah sebagai dunia tersendiri saja, sebagai dunia yang ada tapi tidak ada ini saja sudah penuh dengan fitnah, ya, sudah penuh dengan berbagai macam godaan. Ya, jadi Syekh Al-Munajjid pernah membuat sebuah muhadharah, ya, internet antara mudarat dan faedahnya, ya, antara mudarat dan manfaatnya. Jadi dia mengatakan bahwa mudarat itu jauh lebih banyak, ya, kejahatan dalam internet itu jauh lebih banyak, bahayanya jauh lebih banyak, tapi tetap ada manfaatnya. Maka orang yang betul-betul yakin akan bisa memanfaatkan, silakan menggunakan, tapi kalau enggak, ya hendaknya dihindari. Nah, ini sebagai batasan yang saya kira cukup layak untuk dicermati gitu. Jadi tidaklah kita bermudah-mudah untuk melakukan proses transaksi syariat di dalam internet, ya, di dalam internet. Karena yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar, ya. Segala bentuk tipu muslihat bisa muncul dalam internet, ya. Tidak setiap yang kita lihat baik akan menjadi baik, tidak setiap yang kita lihat jelek akan menjadi jelek. Jadi dalam kondisi yang semacam ini saya kira nggak layak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir yang kita terima. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ketika proses taus dengan seorang akhwat atau seorang calon istri setelah nazar, pihak laki-laki tidak melanjutkan proses tersebut karena fisik yang kurang. Kemudian dari pihak akhwat ini menceritakan kepada teman-teman lainnya untuk memblacklist ikhwan tersebut. Ya, bagaimana sikap ikhwan tersebut yang tidak meneruskan ke proses selanjutnya karena lantaran tidak tertarik pada akhwat tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap akhwat tersebut yang menceritakan kepada teman-teman lainnya untuk memblacklist ikhwan. Jazakallahu khairan. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini hal yang mungkin boleh dikatakan cerita klasik, ya, di kalangan orang-orang yang mengaji, yang berupaya untuk hidup di atas dasar sunnah. Bahwa ketika terjadi proses ta'aruf, itu banyak di antara kita yang kurang memahami bahwa yang namanya ta'aruf itu adalah proses perkenalan. Jadi di situ ada apa istilahnya, ada kemungkinan seseorang itu untuk membatalkan, menerima atau tidak menerima. Semua itu adalah konsekuensi yang harus diterima gitu. Kalau konsekuensi itu tidak bisa diterima, ya nggak usah dilakukan ta'aruf. Karena yang namanya ta'aruf saja proses perkenalan untuk mencari kecocokan. Kalau terjadi ketidakcocokan, maka jangan dianggap itu sebagai sebuah kesalahan. Kecuali pada kasus seorang ikhwan yang memang mungkin punya niat yang kurang baik, ya. Mungkin ya dia tidak berniat sungguh-sungguh untuk mau menikahi, ya. Maaf, ya mungkin tujuannya hanya untuk tamattu saja, untuk memuaskan diri saja, atau untuk iseng saja, sehingga dia mungkin berproses di sana, melakukan nazar, nggak jadi, proses ini lakukan nazar, nggak jadi. Kalau memang perilakunya sudah diketahui seperti itu, maka wajar-wajar saja seandainya diberitakan kepada akhwat-akhwat yang lain untuk berhati-hati, karena tindakan yang semacam itu memang berbahaya dan tidak bisa ditoleransi. Tapi kalau sekedar seorang ikhwan tidak mau menikahi fulanah misalnya, terjadi beberapa kecocokan, tapi secara fisik ternyata dia tidak cocok, akhirnya gagal menikah, kemudian aibnya disebarkan ke sana kemari, ini perbuatan yang tidak benar, ya. Ini termasuk menyebarkan aib yang diharamkan di dalam Islam, ya. Itu tidak boleh. Sekali lagi, selama prosesnya itu memang sudah dijalankan secara syariat, dan penolakannya adalah penolakan dibenarkan dalam syariat. Penolakan yang dilakukan ikhwan kalau sebatas itu saja, itu dibenarkan di dalam syariat. Tapi kalau terjadi hal-hal yang melanggar syariat, itu lain perkara, ya. Tapi kalau itu terjadi, saya menasihatkan agar lebih baik kita menggunakan tenaga orang tertentu, ustadz misalnya, atau orang yang dituakan misalnya, untuk memberikan nasihat kepada ikhwan tadi. Ya, jadi karena apa demikian? Karena menyebarkan aib di dalam Islam asal hukumnya adalah haram. Hanya diperbolehkan dalam beberapa kasus pengecualian, itu pun dengan peraturan yang ketat, ya. Jadi asal daripada ghibah yang menggunjing, membicarakan aib orang lain itu adalah haram.
Salah satu di antara yang diperbolehkan adalah apabila kita menceritakan aib itu kepada seseorang yang diperkirakan akan mampu memberikan nasihat kepada pria tersebut. Jadi kalau memang ikhwan tadi melakukan kesalahan secara syariat, hendaknya diadukan, diberitahukan kepada seorang ustaz atau orang tuanya atau siapa saja yang mampu memberikan nasihat agar dia tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau kita cukupkan pada siang hari ini. Alhamdulillah pertanyaan kita sudah terjawab semua. Jazakallah khair Ustaz. Radio Muslim dan mengisi kajian pada siang hari ini. Kemudian jazakumullah khair pada para pendengar yang telah menyimak kajian pada pertemuan siang hari ini. Dan sebelum ditutup Ustaz, mungkin ada kesimpulan yang dapat kita buat pada pertemuan kali ini. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ikhwan dan akhwat sekalian fillah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari apa yang disampaikan dalam pertemuan singkat ini adalah bahwasanya menikah itu adalah sesuatu yang sangat sakral, yang dihormati, yang mulia di dalam Islam. Maka hendaknya seorang muslim dan muslimah yang hendak memasuki dunia pernikahan begitu mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Pertama dengan menempa diri menjadi orang yang saleh dan salihah. Yang kedua mencari pasangan yang betul-betul akan bisa bersama-sama membangun ketakwaan dalam kehidupan rumah tangga. Nah, dalam upaya tersebut hendaknya seorang muslim dan muslimah itu selalu bersandar pada aturan-aturan yang ada dalam kitab Allah dan sunnah Rasul. Apabila sebuah rumah tangga sudah diawali dengan ketakwaan, insyaallah dia akan selalu saja melahirkan hal-hal yang akan bisa menuai ketakwaan. Tapi kalau sebuah rumah tangga diawali dengan cara-cara yang haram, diawali dengan cara-cara yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan menuai banyak sekali hal-hal yang akan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan dalam pertemuan singkat ini. Wallahul muwaffiq. Ya, baiklah. Ikhwatiman a'azanallahu iyyakum para pendengar radio Muslim. Kita tutup kajian pada siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.